Selamat datang di channel Wow Serem Tempatnya. Cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Karangsari memang tidak terlalu besar tapi suasananya tenang. Warganya masih memegang kuat adat dan agama. Di desa itu nama Kiai Ma'ruf sangat dihormati. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya. Janggutnya panjang dan lebat. Suaranya berat tapi menenangkan. Meski sudah sepuh, langkahnya tetap tegap, sorot matanya tajam. Dulu beliau adalah pengasuh pesantren kecil di ujung desa. Tapi sejak usianya lanjut, beliau memilih tinggal di rumah sederhana dekat masjid. Warga sering datang meminta doa, nasihat, bahkan pertolongan kalau ada gangguan gaib. Malam itu, sekitar pukul 9, Kiai Ma'ruf menghadiri takziah seorang pemuda bernama Randy yang meninggal mendadak. Randy dikenal sehat dan tidak punya riwayat penyakit. Tapi pagi itu, ia ditemukan ibunya sudah tidak bernyawa di kamar. Warga mengira itu ajal biasa, meski sebagian merasa kematiannya terlalu aneh. Kiai Ma'ruf datang, memimpin doa dan menyampaikan nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan. Setelah semua doa selesai, Kiai berpamitan. Ia berjalan kaki seperti biasa. Rumahnya tidak terlalu jauh, hanya perlu melewati 2 tikungan dan melewati beberapa rumah warga. Saat melewati gang kecil menuju rumahnya, Kiai melewati rumah seorang janda miskin bernama Mbak Yuni. Suaminya sudah lama meninggal karena kecelakaan, kerja di kota. Sejak itu Mbak Yuni tinggal bersama anak laki-lakinya, yang baru berumur 6 tahun. Mereka hidup dari menjual gorengan dan sesekali menerima upah mencuci baju tetangga. Kiai Ma'ruf memperlambat langkah ketika melewati rumah Mbak Yuni. Hidungnya mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Tapi ini bukan bau kemenyan biasa. Ada aroma busuk yang tercampur, seperti bangkai. Beliau menatap ke arah atap rumah. Di sana terlihat asap tipis hitam keluar dari celah genteng. Padahal tidak biasanya Mbak Yuni membakar sesuatu malam-malam begini. Langit tampak redup, bulan setengah, tertutup awan. Angin tiba-tiba berputar di depan halaman rumah itu, menggoyang dedaunan dan membuat ranting pohon mangga di samping rumah mengayun keras. Kiai Ma'ruf berhenti di depan pagar bambu rumah itu. Tangannya memegang tongkat kayu cendana, matanya menatap tajam ke arah jendela rumah yang tirainya setengah tertutup. Dari pojok ruangan dalam rumah, tampak bayangan hitam berdiri diam, tidak bergerak tapi keberadaannya terasa. Mata Kiai Ma'ruf tidak bisa dibohongi. Ia tahu itu bukan bayangan manusia biasa. Beliau merapatkan sorban, menggumamkan doa pelan. La haula wa la quwwata illa billah. Lirih Kiai. Tiba-tiba, lampu rumah Mbak Yuni berkedip-kedip. Angin makin kencang, lalu berhenti mendadak. Asap kemenyan hilang seketika, seolah ditelan bumi. Bayangan hitam itu menghilang tanpa jejak. Kiai menatap rumah itu dalam-dalam. Di dalamnya terdengar suara anak kecil menangis lalu terdiam. Kiai tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi beliau tidak bisa sembarangan masuk. Ini rumah orang, dan belum tentu penghuninya sadar apa yang sedang terjadi. Beliau melanjutkan langkahnya pulang. Tapi dalam hati, Kiai Ma'ruf mulai menyusun doa dan persiapan. Ada gangguan gaib yang sedang aktif di desa ini. Dan firasatnya berkata bahwa ini bukan gangguan biasa. Ini sesuatu yang lebih berat, yang berhubungan dengan tumbal dan perjanjian gelap. Sesampainya di rumah, Kiai langsung berwudu dan melaksanakan salat malam 2 rakaat. Setelah itu ia membuka kitab tua berbalut kain hijau. Buku itu berisi doa-doa, perlindungan dan tanda-tanda gangguan jin dan pesugihan. Kiai membacanya pelan, lalu duduk merenung. Ia mengingat kejadian tadi siang saat mengurusi jenazah Randy. Tubuh Randy tidak mengeluarkan bau wangi sebagaimana biasanya jenazah orang saleh, tapi juga tidak busuk. Justru tercium bau kemenyan aneh, bau yang sama dengan yang ia cium di rumah Mbak Yuni. Kiai mulai menyambungkan kejadian satu demi satu. Waktu itu, ia juga sempat melihat bekas goresan di dada jenazah Randy, yang dikira warga adalah luka cakaran dari hewan.
Tapi Kiai tahu, itu bukan cakaran biasa. Polanya membentuk angka, semacam tanda ritual. Ya Allah, gumam Kiai pelan. Ini pasti bukan hanya kebetulan. Kiai Ma'ruf mengangkat tangan, berdoa agar diberi petunjuk dan kekuatan. Ia yakin, ada seseorang di desa ini yang sedang melakukan pesugihan dan membutuhkan tumbal manusia. Dan firasatnya kuat bahwa Mbak Yuni atau anaknya bisa menjadi target selanjutnya. Pagi harinya, Kiai sengaja datang ke warung dekat rumah Mbak Yuni, bertanya-tanya secara halus ke warga sekitar. Dari obrolan warung itu, ia mendapat satu informasi mencurigakan. Pak Warto sekarang usahanya maju banget ya, kata salah satu warga. Iya, padahal dulunya susah banget hidupnya. Tiba-tiba bisa beli motor baru, dapur direnovasi padahal nggak kelihatan kerja keras, timpal yang lain. Nama itu langsung dicatat Kiai Ma'ruf dalam hati. Pak Warto, tetangga dekat Mbak Yuni, dulunya hanya tukang kayu biasa. Tapi belakangan, hidupnya berubah drastis. Beli tanah, rumahnya dibongkar dan dibangun ulang, anaknya sekolah di kota. Kalau malam-malam suka bakar-bakar sesuatu di belakang rumah, kata ibu penjual warung. Saya pernah lewat, baunya kayak kemenyan campur darah. Kiai Ma'ruf diam, wajahnya tenang tapi pikirannya mulai bekerja keras. Ini bukan waktu untuk menuduh siapa-siapa, tapi tanda-tandanya semakin jelas. Seseorang sedang bermain dengan dunia hitam, dan jika benar maka sudah waktunya beliau turun tangan. Sebelum korban berikutnya jatuh, pagi itu setelah salat subuh dan mengaji sebentar di serambi rumahnya, Kiai Ma'ruf berjalan perlahan menyusuri jalan desa. Ia sengaja mengambil jalur yang melewati rumah Pak Warto. Dari luar, rumah itu tampak rapi dan baru direnovasi. Halaman depannya bersih, pagar bambu sudah diganti pagar besi, dan ada motor metik baru terparkir di teras. Bagi sebagian warga, perubahan itu adalah berkah. Tapi bagi Kiai Ma'ruf, perubahan mendadak seperti ini selalu perlu dicermati. Pak Warto dulunya tukang kayu. Ia tinggal bersama istrinya dan satu anak laki-laki. Kehidupan mereka serba pas-pasan. Kadang istrinya ikut jualan makanan ringan di pasar. Tapi sejak 3 bulan terakhir, kehidupan mereka berubah. Rumah dibangun ulang, anaknya disekolahkan ke kota, dan ia sendiri tidak terlihat bekerja keras seperti dulu. Beberapa warga memang memuji kedermawanannya. Ia sering membagikan sembako dan memberi sumbangan ke masjid. Tapi bagi Kiai, kemurahan hati itu belum tentu bersih niatnya. Satu hal yang paling mencurigakan bagi Kiai Ma'ruf adalah bau kemenyan aneh yang selalu tercium tiap malam Jumat dari arah rumah Pak Warto. Bau itu bukan bau biasa. Ada campuran amis yang sangat menyengat, seperti bau darah dan daging yang dibakar. Bahkan pada malam tertentu, suara seperti binatang menggeram terdengar samar-samar dari belakang rumah Pak Warto. Suatu malam, Kiai sengaja tidak tidur. Ia duduk di ruang depan, mematikan lampu dan membuka sedikit jendela. Dari kejauhan, tepat pukul 2 dini hari, ia melihat bayangan orang keluar dari rumah Pak Warto. Orang itu berjalan ke arah kebun kecil di belakang rumahnya sambil membawa ember hitam. Tak lama kemudian, asap mengepul dari balik pohon jati. Aroma, kemenyan dan amis langsung terbawa angin malam ke arah rumah Kiai Ma'ruf. Hidungnya langsung tahu, ini bukan pembakaran biasa. Keesokan paginya, Kiai mulai mengamati lebih dekat. Ia mendekati warga sekitar, mulai dari penjual sayur hingga tukang becak. Semuanya bicara hal yang sama. Pak Warto kini sering menyumbang, suka membagi uang kecil ke anak-anak, dan selalu ramah. Iya, Pak Warto itu sekarang dermawan banget, Kiai, kata Bu Minah, penjual jamu. Tiap Jumat selalu sedekah ke anak-anak yatim. Kerjaannya masih sama, tanya Kiai Ma'ruf datar. Lah, itu yang aneh, Kiai. Dulu tiap hari kelihatan bawa palu atau gergaji, sekarang malah sering kelihatan santai. Pagi duduk-duduk, siang ngopi, tapi duitnya ngalir terus. Kiai Ma'ruf tidak menyimpulkan apa-apa di depan orang lain, tapi di dalam hati, ia makin yakin
Semua tanda mengarah pada perjanjian pesugihan, dan jika benar, maka pengorbanannya tidak bisa lepas dari tumbal manusia. Ia kembali mengingat kejadian saat melewati rumah Mbak Yuni. Asap hitam, bayangan di dalam rumah, suara aneh, dan bau kemenyan. Kemungkinan besar, target selanjutnya adalah Mbak Yuni atau anaknya. Dan jika benar, maka pelakunya sangat mungkin adalah orang yang berada paling dekat dengan rumah mereka. Malam berikutnya, Kiai kembali berjaga. Kali ini, ia memperkuat dirinya dengan membaca ayat-ayat perlindungan. Setelah salat Isya dan berzikir, ia duduk di depan rumah. Pukul 1 dini hari, suara aneh kembali terdengar, seperti suara orang menggeram atau mencakar tanah. Tapi suara itu tidak berasal dari binatang biasa. Lebih mirip suara makhluk gaib yang marah. Kiai mengenakan sorban dan membawa tasbihnya. Ia melangkah perlahan ke arah kebun di belakang rumah Pak Warto. Suara itu semakin jelas. Langkahnya tetap tenang meski tubuhnya sudah merasakan hawa dingin menusuk. Dari balik pohon, Kiai melihat tanah yang tergali membentuk lingkaran kecil. Di tengahnya, ada bekas darah mengering dan abu kemenyan berserakan. Di dekatnya ada kain merah dan potongan rambut manusia. Kiai langsung membaca ayat kursi dalam hati. Itu tempat ritual, gumamnya pelan. Tiba-tiba daun di belakangnya bergerak sendiri. Kiai menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia tahu, ia sedang diawasi. Malam itu, Kiai memutuskan kembali ke rumah. Beliau tidak ingin gegabah. Tapi satu hal yang sudah pasti, Pak Warto bukan orang biasa lagi. Ia sudah menyerahkan dirinya pada kekuatan gelap. Dan jika tak dihentikan, akan ada korban berikutnya. Besok paginya, Kiai memanggil beberapa santri yang dulu pernah mondok di pesantrennya. Mereka masih sering datang dan membantu jika dibutuhkan. Kiai memberi perintah tegas, "Kalian jangan ikut campur." Tapi mulai malam ini, pantau rumah Pak Warto dari kejauhan. Catat semua aktivitasnya, jam berapa keluar, jam berapa masuk. Kalau ada yang aneh, segera lapor. Para santri mengangguk. Mereka tahu, jika Kiai Ma'ruf sudah bicara serius, berarti ada bahaya besar. Sore itu Kiai sempat mampir ke rumah Mbak Yuni dengan alasan membeli gorengan. Beliau duduk sebentar berbasa-basi. Ia menanyakan kabar, kesehatan anak, dan kebutuhan sehari-hari. "Alhamdulillah Kiai, masih bisa makan meski kadang pas-pasan," kata Mbak Yuni sambil tersenyum lemah. Anaknya duduk di sudut ruangan, diam. Najanya Kiai menatap mata anak itu. Dalam sorotnya terlihat ketakutan yang dalam. Anak kecil itu seperti menyimpan trauma. "Mbak, kalau malam ada suara aneh atau mimpi buruk, bilang ke saya ya. Jangan diam saja." Mbak Yuni terdiam, lalu pelan-pelan mengangguk. Sepertinya ia juga mulai merasa ada yang janggal, tapi belum tahu harus bicara ke siapa. Sebelum pulang, Kiai memberikan sebotol air putih kecil yang sudah dibacakan doa. "Simpan di dekat anak tidur. Insya Allah aman." Kiai berjalan pulang dengan langkah berat. Hatinya sudah mantap. Ia tahu musuhnya bukan hanya manusia, tapi makhluk dari alam lain yang sudah diikat dengan perjanjian hitam. Dan waktu untuk bertindak sudah dekat. 2 hari setelah kunjungan Kiai Ma'ruf ke rumahnya, Mbak Yuni mulai mengalami gangguan. Malam pertama masih biasa, tapi pada malam kedua, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah ladang kosong yang diselimuti kabut. Di kejauhan, ada bayangan hitam besar berlari mengejarnya. Tubuh makhluk itu tinggi, matanya merah menyala dan cakarnya tajam. Mbak Yuni berlari sekuat tenaga, tapi kakinya seperti terikat. Saat bayangan itu hampir mencengkeram lehernya, ia langsung terbangun sambil menjerit. Anaknya, Ilham, juga ikut bangun. Tapi anehnya, bocah itu menangis keras dan tiba-tiba menutup wajahnya sambil gemetar. "Mama, hitam itu di kamar," katanya sambil menunjuk ke pojok ruangan. Mbak Yuni melihat ke arah yang ditunjuk. Tak ada apa-apa, hanya bayangan dari lemari tua. Tapi suasana kamar memang terasa dingin dan berat, tidak seperti biasanya. Keesokan harinya, gangguan lain terjadi.
2 ekor ayam peliharaan mati mendadak tanpa sebab. Tidak ada luka gigitan, tidak ada tanda-tanda penyakit. Lehernya patah seperti dipelintir. Kucing milik tetangga yang biasa tidur di bawah tangga rumah juga ditemukan mati membeku. Bau aneh tercium dari hewan-hewan mati itu. Bau kemenyan yang bercampur amis. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Tepat pukul 2 dini hari, suara tangisan perempuan terdengar dari dapur, rumah Mbak Yuni. Suaranya lirih, seperti orang menangis tertahan. Tapi saat Mbak Yuni ke dapur, tidak ada siapa-siapa. Ia hanya menemukan piring pecah dan air kendi yang tumpah ke lantai. Mbak Yuni tidak kuat lagi. Esok paginya, ia datang ke rumah Kiai Ma'ruf. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia membawa Ilham, yang terus memeluk boneka kecil di pelukannya. "Maaf Kiai, saya takut rumah saya seperti ada yang ngawasi tiap malam." Kiai Ma'ruf menenangkan mereka dan menyuruh Mbak Yuni tinggal sementara di langgar kecil dekat rumahnya. Santri akan menjaga. Malam itu, Kiai mulai tirakat. Ia niatkan untuk meminta petunjuk dari Allah atas semua gangguan yang terjadi. Salat, hajat 2 rakaat ia lakukan di ruang khusus yang biasa digunakan untuk berzikir. Setelah itu ia duduk bersila dan membaca surah Yasin. Dilanjutkan dengan zikir panjang sampai menjelang subuh. Pada malam keempat, setelah 3 hari berturut-turut tirakat, Kiai Ma'ruf bermimpi. Dalam mimpi itu ia berdiri di pinggir sungai, kecil di tepi hutan. Angin berhembus pelan. Dari kejauhan terlihat seseorang berjalan mendekat. Semakin lama, sosok itu semakin jelas. Pemuda itu mengenakan baju koko putih yang sudah kotor. Wajahnya pucat dan matanya sembab seperti habis menangis. Tubuhnya tampak lelah. "Assalamualaikum Kiai," sapanya lirih. "Waalaikumsalam. Siapa kamu?" tanya Kiai dalam mimpi itu. "Saya Andi Kiai, yang meninggal 3 malam lalu. Saya bukan meninggal biasa. Saya dijadikan tumbal oleh orang." Dwi si agak tewau sendiri. Kiai Ma'ruf diam. Wajah Andi terlihat penuh luka. Lehernya ada bekas cekikan dan tangannya seperti habis diikat tali kasar. "Saya tidak sempat minta tolong waktu itu. Malam saya meninggal, saya sempat dengar suara langkah kaki dan bau kemenyan. Setelah itu saya susah napas, Kiai. Rasanya seperti dicekik dari dalam tubuh." Andi menunduk kemudian menunjuk ke sebuah arah di balik pepohonan. "Itu tempat saya dibuang. Tapi bukan tubuh saya, Kiai, melainkan bagian dari jiwa saya yang diserahkan. Tubuh saya masih dikubur warga, tapi roh saya belum tenang. Tolong, hentikan dia sebelum ada tumbal berikutnya." Kiai menoleh ke arah yang ditunjuk Andi. Ia melihat sebuah lubang tanah berlendir dengan cahaya merah berkedip di dalamnya. Suara jeritan dan lolongan terdengar dari dalam lubang itu. Ketika Kiai mencoba mendekat, tiba-tiba terdengar suara geraman besar, dan makhluk hitam keluar dari dalam lubang. Tingginya hampir 2 meter, matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam. Makhluk itu menggeram lalu melompat ke arah Kiai. Kiai langsung terbangun dari mimpinya. Keringat membasahi tubuhnya, tapi hatinya teguh. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Esoknya ia mengunjungi makam Andi, pemuda yang dikubur beberapa hari lalu. Ia membaca doa dan duduk di dekat pusara. Ia merasa hawa makam terasa berbeda dari biasanya. Udara di sekeliling makam dingin dan terasa lembab, seperti ada energi yang tertinggal. Kiai menggenggam tasbihnya erat. Ia membaca doa pelindung dan ayat-ayat pengusir jin. Dalam hati ia bersumpah akan membongkar semua perbuatan keji yang terjadi di desanya. Keesokan malamnya, gangguan datang dari tempat lain. Salah satu santri yang ditugaskan mengamati rumah Pak Warto tiba-tiba mengalami kesurupan ringan. Tubuhnya menggigil dan matanya kosong. Saat dibacakan ayat ruqyah, santri itu menjerit dan berkata dengan suara berat, "Tumbalnya gagal. Yang perempuan harus diserahkan malam Jumat besok. Warto sudah janji." Semua yang mendengar langsung terdiam. Nama Warto keluar dari mulut santri, yang bahkan tidak tahu apa-apa soal masalah ini. Setelah santri itu sadar,
Kiai Ma'ruf tidak bicara banyak, tapi malam itu ia menyiapkan rencana besar. Ia tahu malam Jumat besok akan jadi malam penentuan. Nyawa orang bisa melayang jika ia tidak bertindak cepat. Dan semua ini harus dihentikan sebelum terlambat. Malam itu setelah salat Isya, Kiai Ma'ruf memutuskan untuk menyelusup ke rumah Pak Warto. Ia tahu tak bisa menunggu lebih lama. Waktu terus berjalan dan malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. Jika benar firasatnya, maka nyawa Mbak Yuni dan anaknya sedang dalam ancaman besar. Dengan mengenakan sarung gelap dan baju koko lusuh, Kiai menyusuri pematang sawah di belakang rumah Pak Warto. Ia berjalan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Lampu di dalam rumah Pak Warto masih menyala. Suara radio kecil terdengar dari ruang tengah. Kiai Ma'ruf mengendap di balik semak. Ia menunggu hingga rumah mulai sepi. Sekitar pukul 11 malam, lampu dimatikan satu persatu. Hanya lampu kecil di ruang dapur yang masih menyala. Setelah memastikan keadaan aman, Kiai menuju bagian belakang rumah yang tampak seperti gudang tua. Pintu gudang terkunci. Namun bagian bawah dindingnya yang terbuat dari papan sudah lapuk. Dengan pelan Kiai membuka celahnya dan merangkak masuk. Begitu masuk, hawa dingin langsung terasa menusuk. Ruangan itu remang-remang. Hanya diterangi lampu minyak kecil yang tergantung di sudut. Di depan Kiai, ada altar kayu sederhana yang dipenuhi sesajen. Ada bunga 7 rupa, kepala ayam, segelas darah yang masih merah segar, dan dupa yang belum padam. Di sisi altar tergantung beberapa kain kafan kotor dan potongan rambut yang diikat tali. Yang paling mencolok adalah sebuah buku tua dengan sampul kulit berwarna coklat kehitaman. Di sampingnya, berserakan foto-foto warga desa lengkap dengan nama dan tanggal lahirnya. Tapi yang membuat Kiai tercengang, beberapa dari foto itu dicoret silang merah, seolah menandai sesuatu. Tangan Kiai gemetar saat ia mengambil satu foto yang berada paling atas. Foto Mbak Yuni. Wajahnya terlihat jelas, di sudut kanan bawah terdapat tanggal Jumat Kliwon 3 Mei. Kiai membalik lembaran dalam buku tua itu. Isinya adalah tulisan tangan kuno dengan huruf pegon campur Latin. Beberapa halaman menggambarkan sosok makhluk tinggi hitam, bertanduk dan bermata merah. Di bagian tengah buku tertulis, "Perjanjian hidup dan kaya, dibayar dengan darah manusia. Setiap purnama di Jumat Kliwon, 1 nyawa untuk 1 tahun. Kemewahan." Kiai menarik napas dalam-dalam. Jelas sudah Pak Warto telah melakukan pesugihan, dan tumbalnya adalah warga desa sendiri. Ia menutup buku itu dan bergegas keluar dari ruang belakang. Tapi saat baru melangkah keluar celah papan, ia mendengar suara langkah dari dalam rumah. Kiai langsung berjongkok dan mengintip. Pak Warto keluar dari kamar, berjalan ke dapur, lalu membuka pintu menuju gudang. Kiai cepat-cepat berlindung di balik pohon pisang di samping rumah. Ia melihat Pak Warto masuk gudang dan berdiri di depan altar. Pria itu menggumamkan sesuatu, tidak terdengar jelas, tapi nadanya seperti membaca mantra. Tak lama kemudian, ia mengambil sebilah pisau kecil dan menusukkan ke jari tangannya. Darah yang menetes ia tampung di mangkuk kecil, lalu diletakkan di depan altar. Sebentar lagi purnama datang, tumbal sudah disiapkan, jangan ganggu aku, ucapnya dengan suara rendah. Kiai mencatat semua itu dalam ingatannya. Setelah Pak Warto kembali masuk rumah, Kiai segera kembali ke langgar dengan cepat. Wajahnya tegang. Ia langsung memanggil 2 santrinya dan menyuruh mereka berjaga di rumah Mbak Yuni. Keesokan paginya, Kiai memanggil Pak RT dan 2 tokoh masyarakat desa. Ia menceritakan apa yang ia temukan, tapi tanpa menyebut nama pelakunya secara langsung. "Ini belum bisa diumumkan ke warga. Aku masih butuh bukti kuat, tapi kita harus jaga semua warga, terutama perempuan dan anak-anak," tegas Kiai. Pak RT mengangguk, tapi raut wajahnya khawatir. Ia tahu purnama tinggal 2 malam lagi, dan jika benar ada perjanjian sesat, maka malam Jumat itu bisa menjadi malam berdarah.
Hari itu, Kiai menyuruh santri untuk membacakan doa-doa pelindung di sekitar rumah Mbak Yuni dan tempat-tempat rawan lainnya. Ia juga mulai menulis surat rahasia kepada seorang sahabat lamanya yang tinggal di pesantren besar di luar kota. Sahabat itu dulu pernah menangani kasus serupa. Di sisi lain, Pak Warto mulai gelisah. Beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di pasar tanpa arah. Ia juga mulai berperilaku aneh, seperti berbicara sendiri dan menatap tajam ke arah anak kecil yang lewat. Beberapa warga mulai curiga, tapi belum ada yang berani bicara. Mereka tahu Pak Warto dikenal baik dulu, tapi akhir-akhir ini sikapnya memang berubah. Lebih tertutup dan sering terlihat membawa kantong hitam yang entah isinya apa. Malam, harinya Kiai bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat Mbak Yuni terikat di sebuah kebun tua di tengah lingkaran api. Ilham menangis di sampingnya, sementara sosok makhluk hitam menari di sekitar mereka. Dari kejauhan, terlihat Pak Warto berdiri, tersenyum lebar sambil membawa pisau. Kiai terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu malam purnama tinggal sehari lagi. Langit desa Karangsari mendung tebal sejak sore. Angin berembus kencang, pohon-pohon kelapa di pekarangan desa bergoyang tak wajar. Warga memilih cepat-cepat masuk rumah dan menutup jendela rapat-rapat. Kiai Ma'ruf membawa Mbak Yuni dan anaknya yang masih lemas ke langgar kecil di belakang rumahnya. Tempat itu biasa ia pakai mengaji dan bertirakat. Malam ini, langgar tersebut menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan ibu dan anak dari incaran pesugihan Pak Warto. Yuni, kamu duduk di sini. Anakmu tidurkan di pangkuanmu. Bapak akan mulai membacakan doa, kata Kiai Ma'ruf sambil menyalakan lampu minyak. Langgar itu remang tapi hangat. Di dindingnya tergantung kaligrafi bertuliskan ayat kursi dan beberapa ayat perlindungan lain dari Al-Quran. Mbak Yuni tampak ketakutan. Anak kecilnya menggigil dalam tidur. Sesekali mengigau menyebut kata-kata aneh. Gelap, hitam, datang. Kiai mulai membacakan doa perlindungan. Suaranya pelan tapi tegas. Satu demi satu ayat dibacakan. Dimulai dari Al-Fatihah, ayat Kursi hingga Al-Mu'awwizatain. Tangan kanannya memegang tasbih, sementara tangan kirinya sesekali menepuk pelan pundak Mbak Yuni dan anaknya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba angin menerpa langgar dari segala arah. Tirai bambu bergoyang liar. Lampu minyak nyaris padam, lalu nyala kecilnya berubah kebiruan. Dari luar langgar terdengar suara-suara aneh. Awalnya seperti desiran angin, tapi lama-lama berubah. Jadi suara lolongan diikuti geraman rendah. Mbak Yuni terlonjak. Pak Kiai, itu suara apa? Kiai Ma'ruf tidak menjawab, ia hanya mempercepat bacaan doanya. Tapi dadanya terasa sesak. Ini bukan gangguan biasa. Ini serangan langsung. Tiba-tiba jendela langgar terbuka sendiri. Angin hitam masuk bersama kabut. Di tengah kabut, muncul sosok makhluk tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Kukunya panjang, bajunya sobek seperti kain kafan tua. Makhluk itu melayang. Kepalanya menunduk menatap Mbak Yuni dan anaknya. Bapak tolong!" Mbak Yuni menjerit sambil memeluk erat anaknya. Makhluk itu menggeram. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur seperti ular. Tapi sebelum bisa mendekat lebih jauh, Kiai Ma'ruf berdiri, lalu melantunkan ayat kursi dengan suara keras. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seketika makhluk itu berteriak, tubuhnya seperti terbakar, tapi tak sepenuhnya lenyap. Ia berputar, mencoba menerobos langgar dari sisi lain. Dari luar terdengar suara benda berat menghantam dinding langgar. Disusul suara-suara tertawa cekikikan. Suara yang tak berasal dari manusia. Kiai Ma'ruf tahu, ini bukan hanya satu jin. Ini pasukan makhluk gaib kiriman. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengambil air dari kendi kecil di pojok langgar. Dimasukkannya ke dalam botol semprotan dan dibacakan doa ruqyah. Saat makhluk itu kembali muncul di ambang pintu langgar,
Kiai menyemprotkan air ruqyah tepat ke wajahnya. Makhluk itu meraung keras, lalu tubuhnya mencair seperti lumpur dan lenyap dalam kabut. Namun serangan belum selesai. Di luar langgar, tampak bayangan besar menyerupai kepala kerbau. Matanya merah menyala. Suara kaki-kaki berat mengguncang tanah. Sosok itu tidak mencoba masuk, tapi mengelilingi langgar, seperti mengepung. Langit semakin pekat, lalu terdengar suara petir menyambar, meski tak ada hujan. Ini bukan lagi sekadar jin biasa. Ini pesugihan, jenis tinggi, gumam Kiai Ma'ruf lirih. Ia memutuskan menggelar sajadah dan melaksanakan salat malam 2 rakaat. Dalam sujudnya yang panjang, ia memohon perlindungan. Tangannya bergetar, tubuhnya lelah, tapi ia tahu hanya Allah yang bisa membalikkan keadaan ini. Usai salat, Kiai kembali duduk di depan Mbak Yuni dan anaknya. Ia lalu mengangkat kedua tangannya dan membaca doa, "Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala tipu daya jin dan manusia. Tolong hambamu yang lemah ini, lindungi mereka yang teraniaya." Doa itu belum selesai saat tiba-tiba anak Mbak Yuni bangun dari pingsannya dan menjerit keras, "Pak Warto, dia datang!" Anak itu menunjuk ke arah jendela. Dan benar di luar sana tampak siluet sosok pria mengenakan baju hitam. Mata merah menyala, tapi wajahnya jelas, itu Pak Warto. Tapi anehnya, tubuhnya melayang, kakinya tak menyentuh tanah. Mulutnya menganga, tapi tak bersuara. Pak Warto telah berubah. Ia tak sepenuhnya manusia lagi. Dengan cepat, Kiai mengambil segenggam garam yang sudah dibacakan doa sebelumnya, lalu melemparkannya ke arah jendela. Garam itu meledak seperti api kecil saat mengenai siluet Pak Warto. Sosok itu menjerit, lalu menghilang bersama kabut. Langgar kembali tenang walau udara dingin masih menyelimuti. Kiai Ma'ruf terduduk lemas. Wajahnya pucat tapi matanya tetap tegas. Pertempuran belum selesai, Yuni. Tapi malam ini kita menang 1 langkah, ucapnya lirih. Mbak Yuni menangis pelan, memeluk anaknya erat-erat. Malam itu berlalu, tapi Kiai tahu malam Jumat Kliwon tinggal sehari lagi. Itu artinya malam esok adalah puncak dari perjanjian pesugihan Pak Warto. Jika ia tidak dihentikan sebelum tengah malam, nyawa Mbak Yuni dan anaknya bisa jadi benar-benar melayang. Hari Kamis menjelang malam, desa Karangsari terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang bertiup dingin membawa firasat buruk. Warga desa menutup pintu dan jendela lebih awal, seolah tahu sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Di rumah Pak Warto yang berada di ujung desa, bau kemenyan menyengat keluar dari celah dinding kayu. Di ruang belakang, Pak Warto duduk bersila di depan altar. Wajahnya penuh keringat, meskipun udara malam dingin. Di hadapannya terbentang lingkaran dari benang hitam yang diberi garis-garis darah ayam. Di tengah lingkaran itu tergeletak boneka, manusia dari jerami, dengan kain kecil yang berisi rambut dan baju bekas Mbak Yuni. Pak Warto menggumamkan mantra sambil memegang keris kecil berukir kepala ular. Matanya melotot, tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. Malam ini, ia akan menuntaskan perjanjian pesugihan. Tumbal terakhir harus diserahkan agar kekayaan dan kekuatan yang dijanjikan bisa dia miliki sepenuhnya. Sementara itu, di langgar kecil belakang rumahnya, Kiai Ma'ruf sedang bersujud dalam salat tahajud. Sejak pagi tadi ia berpuasa, dan siangnya diisi dengan bacaan zikir dan doa perlindungan. Ia tahu malam ini akan menjadi penentuan antara kebaikan atau kebinasaan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Di rumah Pak Warto, ritual hampir mencapai puncak. Keris di tangannya diangkat tinggi-tinggi. Mantra terakhir dilafalkan dengan suara berat. Mata Pak Warto seperti kerasukan, pupilnya memutih. Saat keris hendak ditancapkan ke boneka jerami, tiba-tiba pintu belakang rumah Pak Warto terbuka sendiri. Angin kencang menerobos masuk. Lilin di altar mati seketika. Pak Warto terhenti. Napasnya tersengal. Dari balik kabut yang menyelinap masuk, muncul sosok Kiai Ma'ruf dengan jubah putihnya.
Di tangan kirinya membawa botol air doa, sementara tangan kanannya menggenggam tasbih kayu cendana. "Berhenti Pak Warto, ini akhir dari kebohonganmu," ucap Kiai Ma'ruf tegas. Pak Warto bangkit berdiri, matanya kembali memerah, suaranya berubah, berat seperti suara dua orang yang bertumpuk. "Terlambat Kiai, semua sudah dimulai. Kamu tidak bisa menghentikan aku." Kiai Ma'ruf melangkah maju, lalu menyiramkan air doa ke lingkaran benang hitam di lantai. Lingkaran itu langsung mengeluarkan sap dan suara desis, suasana jadi panas. Altar berguncang, dan dari bawah lantai terdengar suara geraman besar, seperti suara hewan buas yang terluka. Pak Warto menjerit, tubuhnya membungkuk seperti menahan rasa sakit. Keris di tangannya terjatuh. Dari balik punggungnya muncul bayangan hitam tinggi besar dengan tanduk melingkar dan mata menyala. Makhluk pesugihan itu bangkit, marah karena perjanjiannya diganggu. "Dia milikku," teriak makhluk itu sambil menunjuk ke arah boneka jerami. Kiai Ma'ruf berdiri mantap, lalu mulai membacakan ayat kursi dengan keras. Bacaan itu menggema di seluruh ruangan. Makhluk pesugihan mengerang, tubuhnya mulai mengelupas, seperti terbakar. Dari dalam, Pak Warto yang kerasukan mencoba mengambil kembali kerisnya dan menusuk boneka. Namun Kiai Ma'ruf bergerak cepat. Ia lemparkan air doa ke wajah Pak Warto. Lelaki itu terhuyung, tubuhnya terguncang hebat. Ia berteriak kesakitan, lalu merangkak ke pojok ruangan. Makhluk pesugihan makin mengamuk. Ia menyerang Kiai dengan semburan asap hitam dari mulutnya. Kiai Ma'ruf berlindung di balik sajadah dan terus membaca doa. Benturan energi terjadi. Lantai retak, dinding kayu rumah Pak Warto terbakar sebagian. Dalam kekacauan itu, Kiai mengambil botol air terakhir dan menyiramkannya ke arah boneka jerami dan altar. Ledakan cahaya terjadi. Makhluk pesugihan melolong panjang, tubuhnya terbakar api gaib. Asap hitam memenuhi ruangan. Pak Warto menjerit, tubuhnya ikut tersambar api yang muncul dari tanah. "Tidak, jangan. Ku belum siap mati." Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Pak Warto meledak, api menyambar seisi ruang belakang rumah. Makhluk pesugihan menjerit panjang dan kabur menembus tanah, meninggalkan bekas gosong seperti bekas sambaran petir. Kiai Ma'ruf terduduk lemas di lantai. Nafasnya ngos-ngosan, keringat membasahi wajah dan bajunya. Tapi semuanya telah selesai. Ritual dihentikan, tumbal gagal. Di luar rumah, suasana kembali hening. Kabut menghilang, angin berhenti. Langit cerah. Langgar kecil tempat Mbak Yuni dan anaknya bersembunyi tetap utuh. Pagi harinya, warga menemukan rumah Pak Warto hangus sebagian. Tidak ada jenazah, hanya arang dan sisa-sisa altar. Warga percaya Pak Warto telah dibawa oleh makhluk yang ia sembah sendiri. Sejak malam itu, desa Karangsari kembali tenang. Tapi cerita tentang malam tumbal terakhir menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba jalan pesugihan. Dan Kiai Ma'ruf tetap tinggal di langgar kecilnya, melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi dalam diam ia tahu, perjuangan melawan kejahatan gaib tak pernah benar-benar selesai. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya pertama ke desa Karangsari, yang semalaman diguncang kejadian mengerikan. Udara pagi itu dingin dan lembab, namun aroma kemenyan dan darah gaib semalam masih terasa menyesakkan dada. Warga desa mulai keluar dari rumah dengan wajah pucat dan mata yang masih sembab karena tidak tidur semalaman. Mereka mendengar gemuruh, jeritan, dan cahaya aneh dari arah rumah Pak Warto. Namun tak satu pun berani mendekat. Setelah matahari mulai naik, mereka memberanikan diri menengok ke lokasi kejadian. Yang mereka temukan adalah puing-puing altar sesajen yang hangus terbakar. Di tengah halaman rumah Pak Warto hanya tersisa abu, serpihan keris yang meleleh, dan bau menyengat seperti bangkai bercampur belerang. Tidak ada tanda-tanda jasad Pak Warto. Namun di sekitar altar itu tampak bercak-bercak darah mengering dan tanah yang hangus terbakar membentuk lingkaran aneh. Beberapa warga melihat Kiai Ma'ruf berdiri di sana, memegang tasbih dan wajahnya penuh peluh. Meski tampak letih, sorot matanya tetap tenang.
Beliau menoleh ke arah warga yang mulai berdatangan. "Sudah selesai," kata Kiai dengan suara lelah. "Tapi ini peringatan, jangan lagi ada yang tergoda jalan singkat untuk kaya." Desas-desus pun menyebar, cepat, bahwa Pak Warto telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, bahwa tumbal-tumbal manusia yang menghilang, termasuk pemuda yang meninggal mendadak beberapa minggu lalu, ternyata bagian dari syarat pesugihan. Dan yang terakhir, yang nyaris jadi korban, adalah Mbak Yuni dan anaknya. Beberapa orang menangis mendengar cerita itu. Tak percaya bahwa Pak Warto yang selama ini dikenal sebagai tetangga baik hati, ternyata menyimpan niat jahat demi kekayaan. Sementara itu, Mbak Yuni dan anaknya sudah berada di langgar kecil di bawah penjagaan Kiai Ma'ruf. Mereka berdua dalam keadaan selamat meski masih syok berat. Anak Mbak Yuni tidak mau bicara selama beberapa jam, hanya menatap kosong ke dinding. Mbak Yuni sendiri tak henti-henti menangis dan bersyukur. "Kiai, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Kalau jenengan nggak datang semalam, saya pasti udah mati," ucapnya lirih. Kiai Ma'ruf mengangguk pelan. "Ini semua ujian, Mbak Yuni. Allah masih sayang. Tapi ke depan, panjenengan harus lebih kuat. Banyak-banyak zikir dan dekatkan diri sama Allah." Hari itu juga, warga mengadakan pengajian bersama. Mereka membersihkan langgar, mengaji, dan memohon perlindungan agar tidak ada lagi kejahatan gaib yang menimpa desa mereka. Kiai Ma'ruf memimpin doa dengan suara serak tapi tegas, menyebut satu persatu nama warga yang pernah jadi korban atau calon tumbal. Namun kejadian aneh belum berakhir saat warga berusaha memakamkan sisa tubuh Pak Warto yang berhasil ditemukan dalam wujud daging hangus di salah satu sudut kebun belakang rumahnya. Tanah makam menolak. Ketika liang lahat sudah digali dan potongan tubuh didekatkan, tanah tiba-tiba longsor dan menutup kembali sendiri. 2 kali warga menggali, 2 kali pula tanah menolak. Bahkan muncul bau busuk luar biasa menyengat, seperti aroma bangkai yang bercampur belerang. Seekor anjing liar tiba-tiba menggonggong keras dan lari terbirit-birit dari arah makam Kiai Ma'ruf, akhirnya meminta warga berhenti. "Biarkan, mungkin bumi pun tak sudi menerima jasad orang yang menjual jiwanya untuk setan." Setelah kejadian itu, rumah Pak Warto dibiarkan kosong dan terbengkalai. Tidak ada yang berani menyentuh barang-barangnya. Bahkan anak-anak pun tak lagi bermain di sekitar rumah itu. Kabarnya, malam-malam tertentu suara tangisan dan lolongan masih terdengar dari rumah tersebut. Mbak Yuni dan anaknya memilih pindah ke rumah tua peninggalan orang tuanya yang terletak lebih jauh dari pemukiman utama. Mereka hidup tenang, dibantu warga dan tetap dalam bimbingan Kiai Ma'ruf. Mbak Yuni mulai membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual gorengan dan kopi untuk para petani. Anaknya, yang sempat trauma, mulai kembali ceria setelah sering diajak ikut pengajian anak-anak oleh Kiai Ma'ruf. Setiap sore, suara anak-anak mengaji kembali terdengar di langgar desa. Di akhir pekan, Kiai Ma'ruf sering duduk di serambi langgar, ditemani santri-santri muda. Di sanalah beliau kerap mengulang satu pesan penting. Kekayaan itu bukan dari setan. Kalau kamu dapat harta tapi hidupmu selalu dihantui rasa takut, waspadalah, bisa jadi itu bukan rezeki tapi laknat. Beliau lalu menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Rezeki itu datang dari usaha dan doa, bukan dari darah orang lain. Desa Karangsari perlahan kembali pulih. Tapi kenangan kelam tentang malam tumbal terakhir masih tersimpan dalam ingatan warga. Mereka sadar bahwa di balik ketenangan desa, bisa saja tersembunyi kegelapan yang sewaktu-waktu muncul. Namun selama Kiai Ma'ruf masih ada, mereka merasa aman, karena mereka tahu ada seseorang yang siap melawan kegelapan dengan cahaya iman yang tak pernah padam.